Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Shalom. Salam sejahtera bagi saudara semua para pendengar Radio Buana Asri dalam program Mimbar Agama Kristen dengan saya Pendeta Enos Bayu Setiadi, GKI Masaran. Semoga saudara semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Kita bersama-sama akan menyambut hari ini dengan merenungkan firman Tuhan yang bertema kasih yang mempersatukan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, di mana kami boleh menyambut kebaikan Tuhan melalui udara oksigen yang boleh kami hirup, melalui matahari yang menyinari dunia, melalui segala hal baik yang kami terima. Pun juga kami bersyukur saat ini kami diberi kesempatan sembari kami memulai aktivitas kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kami percaya sabda-Mu lah yang akan terus menuntun kehidupan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Maka biarlah Roh Kudus yang menolong kami supaya firman Tuhan sungguh memberkati kami. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu yang kudus. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 12 sampai yang ke-15. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara-saudara, ada sebuah peribahasa dalam bahasa Jawa. Rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Yang artinya, kerukunan akan menghasilkan kesejahteraan, sedangkan perpecahan akan menimbulkan kesengsaraan. Demikian juga, kita sering mendengar peribahasa dalam bahasa Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bahwa dengan bersatu kita menjadi kuat, tetapi ketika kita tercerai-berai kita sangat rapuh. Untuk membangun sebuah persatuan, itu tidak bisa dilakukan hanya seorang diri saja. Itu butuh usaha bersama. Tapi untuk menghancurkannya, saya kira hanya butuh satu orang saja. Karena mulut satu orang bisa retaklah relasi keluarga. Karena sikap buruk seseorang bisa merusak persekutuan. Karena tindakan yang jahat satu orang bisa terjadi peperangan di tengah masyarakat. Kadang-kadang kita merasakan bahwa kita ini hidup di tengah budaya kematian. Apa yang dimaksud dengan budaya kematian? Kebiasaan yang membuat orang lain itu menjadi tertekan, terhimpit, terasing, lalu mati eksistensinya. Misalnya, seringkali ada banyak ujaran kebencian
sikap membenci, sikap diskriminasi, intimidasi, peperangan, dan lain sebagainya. Ini adalah budaya kematian yang mungkin setiap saat diperhadapkan dalam diri kita. Mungkin kita sudah berusaha untuk bersikap baik, bersikap mengasihi, tetapi dibalas dengan penolakan, kebencian, dan lain sebagainya. Dampaknya tentu sangat merusak persatuan dan kesatuan. Padahal Tuhan kita itu sangat kreatif dalam menciptakan manusia, sehingga terciptalah manusia yang berbeda-beda dan beragam. Namun jika perbedaan ini lalu manusia saling membenci, maka terjadilah kehancuran dan kematianlah yang kita hadapi. Pertanyaannya lalu bagaimana menghadapi budaya kematian? Kita harus lawan dengan budaya kehidupan. Budaya yang membiasakan inklusif, terbuka menerima perbedaan. Kebiasaan untuk menjadi orang yang menyahabati, menjadi seorang sahabat bagi yang lain, terutama yang berbeda. Mau punya sikap berbelas kasih, mau dan bersedia mengampuni meskipun diri kita terluka. Nah, budaya ini adalah budaya yang memberi kehidupan dan damai sejahtera. Satu sama lain tidak ada kecurigaan, namun belajar untuk bekerja sama mengatasi kesulitan demi kesulitan. Satu sama lain memperlengkapi di tengah keberagaman yang ada, dan kasih yang menyatukan semuanya. Dan bukankah karya kasih Tuhan Yesuslah yang terjadi di dunia, itulah yang memberi kehidupan. Dengan penebusan Tuhan Yesus di kayu salib membuat kita menjadi hidup. Tuhan memilih untuk mengampuni dan mengasihi kita manusia. Dengan demikian bahwa kasih selalu bisa menjadi pengikat di tengah segala perbedaan dan masalah yang kita hadapi. Sebagaimana di dalam bacaan kita Kolose 3 yang tadi kita baca. Di tengah kehidupan jemaat dengan berbagai tantangannya, Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Kolose untuk menekankan kasih yang bisa menjadi pengikat di tengah kehidupan jemaat atau persekutuan. Kasih itulah yang lalu bisa memberi kehidupan. Paulus memahami bahwa kasih memiliki daya kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, sebagai manusia baru dalam Kristus, jemaat Kolose dimotivasi agar kasih menjadi dasar pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Meskipun Paulus sadar bahwa tidak mudah untuk mempertahankan persatuan. Selain itu, Paulus mengingatkan siapa sih sebenarnya identitas pengikut Kristus. Paulus menyebut setiap pengikut Kristus adalah orang-orang pilihan, orang-orang kudus, orang-orang yang dikasihi Allah. Artinya, 3 hal yang menunjukkan identitas ini saling berkaitan, dan kita sebagai orang yang dipilih, dikuduskan, dan dikasihi, maka harus menunjukkan citra Allah yang terpancar, yaitu kasih. Kasih itulah yang memberi dampak bagi kehidupan di sekitar. Maka sebagai pengikut Kristus, kita perlu menyadari pentingnya kasih dalam kehidupan bersama, baik dalam rumah tangga, dalam kehidupan persekutuan, gereja, sekolah, pekerjaan, dan di tengah masyarakat. Perkembangan dan tantangan zaman semakin melunturkan kasih yang sejati. Orang-orang yang tak mampu mengasihi apa adanya selalu ada apanya. Di zaman ini tidak mudah untuk menemukan kasih yang tulus dan sejati. Maka sebagai pengikut Kristus yang diharapkan adalah kehadiran kita menjadi pembeda. Bukan yang menawarkan budaya kematian, namun budaya yang memberi kehidupan. Kehadiran kita bisa menjadi solusi di tengah krisis yang terjadi.
Memang tidak mudah, namun kenakanlah kasih. Ada seorang lelaki kurus berjalan sambil menggendong adiknya yang lumpuh. Ketika mereka melihat ada seseorang yang berkomentar dengan prihatin, "Kasihan ya kau nak, bebanmu pasti berat." Lelaki yang menggendong adiknya menjawab dengan spontan, "Dia bukan beban, Pak. Dia ini adikku." Sang kakak tidak merasa bahwa menggendong sang adik sebagai beban. Memang setiap orang bisa memandang dari sudut pandangnya masing-masing, sehingga suatu perbuatan yang dipandang sebagai beban oleh seseorang ternyata tidak bagi yang lain. Perbedaan sudut pandang tersebut kita cermati lebih mendalam. Sesungguhnya sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh motivasi pelakunya. Dan motivasi sang kakak dalam menggendong adiknya adalah kasih. Dalam banyak kondisi dan keadaan, memang kasihlah yang lalu menjadi pembeda. Kalau saudara ingin menjadi pembeda di tengah kehidupan sekitar, maka kenakanlah kasih. Dengan kasih, maka setiap kita mampu memiliki belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Karakter-karakter inilah yang memberi kehidupan. Karena kasih selalu memberi daya dan kekuatan dalam mengubah cara pandang seseorang. Kasih lalu bisa memberi kita semangat baru. Kasih bisa memulihkan berbagai keadaan, terutama bagi mereka yang terluka dan tersakiti. Dengan kasih, setiap kita bisa meredam kemarahan dan memberikan pengampunan. Dengan kasih ternyata bisa menghadirkan banyak hal yang ajaib, dan kasihlah yang memberi kita kehidupan. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan selamat memberi kehidupan bagi sekitar dengan menyebarkan cinta kasih. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Sang Firman yang hidup, kami bersyukur biarlah melalui sabda firman Tuhan kembali kami diingatkan dalam segala laku kehidupan kami selalu didasari dengan kasih, terutama kasih yang mempersatukan di tengah segala perbedaan dan keberagaman. Ada banyak situasi yang seringkali membuat kehidupan ini menjadi hancur dengan budaya kematian, kebencian, diskriminasi, intimidasi, pengasingan, bahkan peperangan. Kehidupan yang demikian yang makin menghancurkan manusia. Oleh karena itu, sebagaimana Allah yang hadir ke dunia untuk menyatakan kasih dan penebusan, maka setiap kami manusia boleh hidup. Kiranya kami pun sebagai pengikut Kristus juga dapat mewujud nyatakan kasih dalam kehidupan kami sehari-hari. Meskipun tidak mudah, meskipun kami dibenci, meskipun kami ditindas, meskipun kami mengalami berbagai situasi yang tidak mudah, tetapi biarlah kasih yang menolong kami untuk dapat selalu membuka tangan kami, menerima orang lain, membantu mereka yang membutuhkan. Dan kami percaya melalui setiap tindakan kebaikan dan kasih, meskipun kecil, akan menjadi pembeda. Dunia di sekitar kami akan terasa lebih baik dan damai sejahtera. Kami berdoa untuk setiap kami para pendengar
Radio Buana Asri dalam aktivitas kami, pekerjaan dan tugas tanggung jawab kami. Kami percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami, Tuhan yang terus menuntun langkah kami, sehingga kami boleh dapat melakukan seluruh tugas tanggung jawab kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tuhan juga memberkati setiap keluarga kami. Tuhan juga menolong mereka yang bergumul di tengah berbagai situasi kehidupan yang pelik, menekan, dan berbeban berat. Kami pun percaya bahwa terang kasih Tuhan yang menolong mereka, sehingga di tengah kegelapan, saudara-saudara kami boleh melihat terang kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami dari Kabupaten Sragen hingga ke wilayah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk semua hal baik yang diupayakan. Dan kiranya Tuhan yang menolong serta memberkati, sehingga pemimpin kami dapat mengupayakan perdamaian, keadilan sosial, dan keutuhan ciptaan. Tuhan yang baik, inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di tengah ketidaksempurnaan dalam kami menyampaikan doa, biarlah Roh Kudus yang berkenan menyempurnakannya, dan biarlah hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.